Pada tahun 1893, Maulana Muhammad Yahya, kakak dari Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi, pergi dari Nizamuddin dan tinggal di Ganggo untuk berguru dengan Maulana Rashid Ahmad Gangohi. Maulana Muhammad Ilyas tetap tinggal bersama ayahnya di Nizamuddin dan terkadang dengan keluarga kakek dari ibunya di Kandla Saharanpur. Suasana di Nizamuddin pada saat itu agak kurang kondusif untuk menimba ilmu agama. Kesukaan dan kebiasaan masyarakat yang berlebihan kepada ayahnya, yaitu Maulana Ismail, untuk meminta perantaran doa pada setiap permasalahan. Beberapa tahun kemudian, Maulana Muhammad Yahya meminta izin ayahnya untuk pergi membawa Maulana Ilyas ke Ganggo. Sang ayah setuju dan Maulana Muhammad Ilyas datang ke Ganggo pada awal tahun 1897, di mana Maulana Yahya mulai menjaganya dan membimbing keimanan adiknya secara istiqomah. Ganggo pada masa itu adalah tempat pembelajaran spiritual Islam yang sangat terkenal. Banyak umat muslim dari seluruh dunia berguru di sana. Manfaat dari pendidikan di sana mulai terlihat dalam diri Maulana Muhammad Ilyas. Hal ini sangat membekas dan punya pengaruh kuat di dalam kehidupan Maulana Ilyas. Ketika awal dia pergi untuk tinggal di Ganggo, Maulana Ilyas berusia 10 atau 11 tahun. Dan pada saat wafat guru atau ulama besar Maulana Rashid Ahmad Gangohi pada tahun 1905, beliau sudah menjadi pemuda berumur 20 tahun. Beliau tinggal dan berguru bersama Maulana Rashid Ahmad Gangohi selama sekitar 9 tahun lebih. Maulana Muhammad Yahya adalah kakak kandung dan juga guru yang sangat ideal bagi Maulana Ilyas. Beliau sangat menginginkan adiknya memperoleh keuntungan yang maksimal dari menimba ilmu kepada ulama-ulama besar. Maulana Muhammad Ilyas menjadi santri atau menjadi murid favoritnya dari Maulana Gangohi yang pernah datang ke Ganggo. Maulana Gangohi tidak meminta upah dari santri dan murid-muridnya. Hanya saja setelah mereka semua menyelesaikan pendidikan, beliau mengizinkan mereka semua jika ingin menyumbang untuk madrasah. Meninggalnya Maulana Gangohi terjadi pada tahun 1905, membawa pengaruh besar di sejarah kehidupan Maulana Muhammad Ilyas. Beliau berada di samping tempat tidurnya di saat sakratul maut dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Begitu sangat terpengaruhnya, beliau mengatakan, "Dua guncangan yang paling berat bagi saya, salah satunya adalah kepergian ayah saya, dan yang kedua adalah kepergian Maulana Rashid Ahmad Gangohi, guru saya." Kemudian beberapa tahun kemudian, di tahun 1908, Maulana Muhammad Ilyas pergi ke Saharanpur, di mana beliau belajar ilmu hadis Tirmizi dan Sahih Bukhari dari Maulana Mahmud Hasan. Maulana Mahmud Hasan menyarankan beliau untuk mendekati Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri untuk bimbingan rohani dan arahan-arahan. Karena mentornya, Maulana Ahmad Rashid Gangohi, juga pernah menyelesaikan berbagai tahap pendidikan di bawah penguasaan Maulana Saharanpuri. Selama tinggal di Ganggo, setelah wafatnya Maulana Rashid Ahmad Gangohi, Maulana Muhammad Ilyas memperbanyak tafakur. Maulana Muhammad Zakaria pernah berkata, "Kami sering baca-baca kitab-kitab Islam bersama dengannya hampir setiap hari. Kami duduk bersila di atas tikar kasar di belakang makam Syekh Abdul Qudus. Kami belajar membuka kitab dan meletakkan di depannya, menunjukkan dengan jari di mana kita mulai pada hari itu. Ketika kami melakukan kesalahan, ia akan menutup buku dengan gerakan jari, dan pelajaran pun berakhir. Ini berarti bahwa kita harus kembali mempersiapkan pelajaran secara menyeluruh." Maulana Muhammad Ilyas sering sholat sunnah dari maghrib sampai sedikitnya waktu sebelum isya. Ia mengabdikan dirinya secara penuh untuk nawafil. Umurnya saat itu antara 20 sampai 25 tahun. Tanpa semangat dan keinginan untuk belajar agama, tidak akan ada keberhasilan yang nyata yang mungkin terjadi dalam mengarungi hidup. Itu tekad dan kesungguhan yang ingin beliau capai meskipun kesehatan Maulana Ilyas mengalami gangguan. Suatu hari selama sakit terakhirnya,
Maulana Muhammad Ilyas pernah menceritakan bahwa setelah saya begitu sakit dan merasa sangat lemah sehingga saya tidak bisa turun tangga, tiba-tiba saya mendengar bahwa Maulana Sahampuri akan datang ke Delhi. Dan saya sangat senang bukan kepala, dan saya pun akan berangkat ke Delhi, walaupun dengan jalan kaki dan melupakan semua penyakit saya. Itu perjalanan yang paling saya ingat di kala waktu saya sakit. Hubungannya yang teratur dengan pembimbing rohani lainnya yang juga murid Maulana Gangohi selalu beliau pertahankan, seperti Shah Abdul Rahim Raipuri dan Maulana Ashraf Ali Thanwi. Maulana Muhammad Yahya sudah seperti ayah baginya. Beliau sering memberi nasihat untuk adiknya, yaitu Maulana Ilyas, agar tidak ambil bagian dalam tugas-tugas yang melibatkan kerja fisik dikarenakan kondisi tubuhnya, dan cukup hanya berkonsentrasi penuh pada pendidikan, zikir, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Maulana Muhammad Yahya adalah orang yang sangat tekun dan rajin. Beliau memiliki sebuah toko buku agama yang cukup terkenal di masyarakat. Namun itu bukan satu-satunya sumber mata pencarian untuk diri beliau sendiri, juga bagi saudara-saudaranya yang lain. Seringkali Maulana Muhammad Ilyas diminta untuk memimpin majelis ilmu di hadapan para ulama dan pemimpin masyarakat, seperti Shah Abdul Rahim Raipuri, Maulana Khalil Ahmad Sahampuri, dan Maulana Ashraf Ali Thanwi, dan lain-lain. Ketika waktu sholat datang, Maulana Muhammad Ilyas sering ditugaskan untuk menjadi imam. Maulana Ilyas Kandalawi, Badiuzzamam Said Nursi, Syekh Umar Mukhtar, dan Syekh Izzuddin Al-Qassam adalah ulama-ulama yang hidup sezaman. Persamaan di antara mereka adalah berakidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, bermazhab dengan salah satu mazhab fikih Hanafi. Mereka hidup di ambang kejatuhan Daulah Utsmaniyah, satu zaman yang sangat menyakitkan bagi umat Islam. Jika Syekh Umar Mukhtar dan Syekh Izzuddin Al-Qassam bergelumang di medan jihad, Maulana Ilyas dan Said Nursi pula bergelumang di medan dakwah, tarbiyah, dan islah umat. Inilah kemuliaan hidup yang Allah karuniakan kepada mereka. Maulana Ilyas Kandalawi adalah seorang ulama besar di India. Beliau lahir dalam keluarga ulama. Beliau sangat warok dan tawadu. Akhlaknya dipuji oleh semua orang yang pernah bertemu dengannya. Sejak dari usia mudanya, keilmuan beliau dalam berbagai bidang diakui oleh para ulama India. Ketika dianjurkan perhimpunan para ulama besar India di Kandala, mereka meminta Maulana Ilyas untuk mengimamkan sholat mereka. Antara ulama besar yang hadir pada saat itu yaitu Maulana Ashraf Al-Antawi, Maulana Khalil Ahmad Sahampuri, dan Maulana Abdul Rahim Ar-Raipuri. Di India pada ketika itu, umat Islam di kota-kota besar sangat pengaruh dan mengagungkan cara hidup ala barat, manakala umat Islam di kampung mencampur adukan amalan Hindu dalam kehidupan mereka. Keadaan ini sangat menyedihkan Maulana Ilyas. Maka beliau pun meninggalkan madrasahnya di Nizamuddin, lalu pergi ke Mewat dan membina madrasah atau maktab di sana. Mewat adalah sebuah daerah yang dihuni oleh suku Meo. Major Paulet pernah menulis tentang keadaan suku Meo di Mewat sebelum kedatangan Maulana Ilyas seperti berikut. Orang Meo semuanya Islam, tapi hanya pada nama. Mereka menyambut hari kebesaran Hindu di samping hari kebesaran Islam. Ketika menikah, Brahmin Hindu akan melaksanakan upacara pernikahan, manakala majelis akad nikah dilaksanakan oleh kadi. Sangat sedikit sekali yang melaksanakan sholat di kalangan mereka. Masjid-masjid juga jarang kelihatan. Hanya terdapat 8 buah masjid untuk 50 buah kampung. Mereka benar-benar jahil terhadap agama. Di Mewat, Maulana Ilyas menawarkan pengajian gratis di madrasahnya. Bahkan beliau memberi uang saku pada orang-orang Meo. Namun usaha Maulana Ilyas ini gagal menarik minat mereka untuk mendalami ilmu agama. Maulana Ilyas merasa sangat sedih. Pada tahun 1931, ketika mengerjakan haji di Mekah, Maulana Ilyas mendapat ilham bahwa untuk menarik manusia kembali kepada jalan Allah, mestilah dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW pada permulaan dakwah Islam, yaitu berjumpa manusia dari pintu ke pintu dan dari hati ke hati. Apabila pulang ke Mewat, Maulana Ilyas bersama anak-anak muridnya memulai dakwah dengan jauhlah dari rumah ke rumah. Setiap hari berpuluh-puluh batu lembah Mewat dilalui oleh Maulana Ilyas.
Tidak sedikit ancaman yang dialami oleh Maulana Ilyas, namun beliau tetap sabar dan istiqomah. Ketika berhadapan dengan orang-orang Mewat, beliau menunjukkan akhlak yang sangat baik kepada semua orang. Lama-kelamaan, usaha dakwah beliau mulai diterima. Penduduk Mewat sangat terkesan dengan akhlak dan kesungguhan Maulana Ilyas. Mereka mulai minat kepada agama. Masjid-masjid mulai didatangi dan mereka mulai menghantarkan anak-anak mereka belajar di madrasah. Suasana Mewat bertukar dari masyarakat yang meninggalkan amalan-amalan agama kepada masyarakat yang taat beragama. Maulana Ilyas mulai mengutus jemaah dakwah dari Mewat ke tempat-tempat lain di India. Dari sinilah bermulanya gerakan dunia atas maksud dakwah. Selain dari gerakan Islam yang bersifat antar bangsa, istimewa daripada jemaah berdakwah diiktiraf sebagai perhimpunan kedua terbesar umat Islam